Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu pasti mengucap syukur pada Tuhan karena Dia begitu baik, menjaga kita, melindungi kita. Sampai pada malam ini kita sehat, kita kuat, kita semangat karena kasih karunia Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, agung dan mulia. Malam ini kami bisa menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami juga menikmati penyembahan, memuji di tempat ini. Membuat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setiap kami yang hadir di sini akan merasakan kuasa urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami. Berikan kami hikmat pengetahuan. Berikan kami kesabaran. Supaya kami simak firman-Mu dengan baik. Dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul kita, diselamatkan untuk berbuat baik. Kalau menurut GPI, orang diselamatkan oleh Kristus harus berbuat baik sebagai rasa syukur atas kasih karunia yang telah diterimanya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus pasti hidup dalam kebenaran yang kekudusan. Yang kedua, harus menjauhkan dosa. Tiga, melayani Tuhan dengan tulus dan murni. Empat, membangun persekutuan dengan Tuhan. Lima, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan enam, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. GPI percaya bahwa keselamatan yang diterima seseorang adalah jaminan akan terus berlangsung selama orang tersebut tinggal di dalam Kristus. Maksud saya tetap tinggal di dalam Kristus. Perbuatan baik yang dilakukan orang yang diselamatkan itu merupakan bentuk dari kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan mereka. Nah, kita bisa lihat di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pembelian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membahas mengenai kasih karunia dan perbuatan baik, berulang kali kita akan menemukan bahwa kasih karunia Allah bukan saja dalam bentuk kelelahannya untuk mengampuni kita melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Namun juga bahwa kasih karunia-Nya adalah sumber kuasa untuk membentuk, memakai hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan menghendaki agar kita melakukan banyak pekerjaan baik untuk memuliakan nama-Nya, yaitu dengan memperlengkapi orang-orang percaya, menjangkau mereka yang belum percaya. Walaupun kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang memegahkan diri, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, satu-satunya cara untuk kita dapat melakukan banyak pekerjaan baik adalah
Karena kasih karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertama-tama Tuhan menciptakan kita kembali lewat kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus, kemudian Tuhan melanjutkan pekerjaan dalam hidup kita. Kita tidak membuat diri kita sendiri menjadi sarana pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang mengambil tanggung jawab tersebut. Kita ini buatan Allah. Tuhan ingin membentuk hidup kita menjadi ciptaannya yang baru, yang agung, yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kasih karunia Allah tidak hanya bekerja saat kelahiran baru dan pembentukan hidup kita saja. Tuhan bahkan sudah mempersiapkan pekerjaan baik apa saja yang Tuhan ingin kita lakukan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Tuhan sudah merancangkan apa saja tindakan, pekerjaan, pelayanan yang harus kita lakukan. Lalu, mengapa pada kenyataan kita tidak selalu melakukan pekerjaan baik Tuhan? Nah, jawabannya ada pada bagian akhir dari ayat 10. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita memiliki tanggung jawab dalam proses ini. Kita harus dengan rendah hati berjalan, mengandalkan Yesus setiap hari dalam hidup kita. Seperti Yesus mengajarkan murid-muridnya mengenai hal ini. Dan kita bisa baca Injil Yohanes pasal 6, ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengejarkan pekerjaan yang dihendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman kepada Allah adalah cara supaya Allah bekerja dalam hidup kita. Hal ini termasuk percaya kepada rencana-rencana Tuhan. Percaya bahwa kehendak Tuhan ada terbaik bagi kita. Hidup mengandalkan Tuhan, menjadikan Dia Tuhan, dan Tuhan menuntun hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, sikap ini Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus akan menghasilkan pelayanan yang didasarkan kepada kuasa kasih karunia, seperti dialami oleh gereja mula-mula. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 yang berbunyi demikian. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan untuk berbuat baik, menyampaikan bahwa Allah menyelamatkan manusia untuk menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan. Buah kebaikan ini dapat berupa pertobatan, perayaan, dan buah roh. Nah, berikut ada beberapa poin disampaikan dalam khotbah pada malam ini. Manusia diselamatkan karena kasih karunia dan belas kasihan Allah, bukan karena perbuatan baik. Kita bisa baca lagi Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Perbuatan baik ada hasil dari keselamatan,
bukan sebaliknya. Berbuah adalah kewajiban umat Tuhan untuk memberkati orang lain. Berbuah adalah tanda kehidupan baru berasal dari anugerah Tuhan. Nah, kita bisa baca lagi Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi Galatia 5 ayat 23 dalam Alkitab itu menggambarkan buah-buah roh, merupakan sifat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Buah-buah roh ini menandakan bahwa Roh Kudus berada dalam diri seseorang yang percaya. Intinya Galatia pasal 5 ayat 22-23 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasai diri. Tidak ada hukum menentang hal itu. Jadi buah-buah roh ini membentuk jalinan nilai-nilai Kristiani saling terkait, melengkapi satu sama lain. Berbuah adalah ciri khas seorang murid Kristus. Nah, kita baca lagi Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, jadi Galatia pasal 5, 24-26 dalam Alkitab itu berisi nasihat untuk hidup oleh roh, bukan oleh daging. Ya, ayat ini juga menekankan untuk tidak sombong, iri hati, dan saling menentang. Dan ayat-ayat ini mengajarkan bahwa orang yang telah menjadi milik Kristus harus hidup berdasarkan roh, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan daging. Berbuah ada kehidupan berubah yang berpusat kepada Kristus. Kita bisa baca lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15:4 bermakna bahwa orang percaya harus tetap tinggal di dalam Kristus untuk dapat menghasilkan buah yang berlimpah. Dan ayat ini menekankan bahwa hanya melalui Kristus orang percaya dapat menjalani hidup yang berbuah dan memuaskan. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar tetap tinggal di dalam Kristus. Pertama, kita harus memelihara firman Allah dalam hati dan pikiran. Kedua, harus mempererat persekutuan dengan Kristus. Ketiga, harus mentaati perintah-perintah Kristus. 4, harus tinggal dalam kasih Kristus. 5, harus saling mengasihi. 6, menolak segala dosa. 7, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ayat inilah menggunakan kiasan pokok anggur dan ranting. Ranting hanya berbuah jika tetap terhubung dengan pokok anggur. Demikian pula orang percaya hanya dapat hidup jika tetap terhubung dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Hamba sangat percaya
Apa yang keluar mulutmu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Selalu mengenapi apa yang kau ucapkan. Bagi semua pada malam ini telah mendengar sabdamu, biar Roh Kudus yang bekerja, biar Roh Kudus mengubahkan mereka, biar Roh Kudus menyadari supaya mereka sungguh-sungguh mengerti firman-Mu pada malam ini yang disampaikan oleh hamba. Ya Bapa, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami berterima kasih karena Engkau telah menciptakan kami menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu yang terus-menerus dalam hidup kami. Bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami sering mementingkan diri kami sendiri, meninggalkan tanggung jawab kami untuk hidup di dalam pekerjaan yang baik yang Engkau sudah persiapkan bagi kami. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami mau hidup mengikuti, mengandalkan Engkau setiap hari. Kami mau hidup intim bersama-Mu. Kami mau hidup selalu rajin berdoa, memuji, menyembah-Mu, bahkan juga rajin membaca firman-Mu, agar keluhan kami tetap dicas dengan baik, supaya kami lebih dekat kepada-Mu, supaya kami bisa mengerti tentang kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Kristus, ulurkan tangan-Mu yang perkasa, yang ajaib. Engkau jamah setiap yang hadir pada malam ini. Engkau memberikan mereka kekuatan, jiwa yang baru, roh yang baru, batin yang baru. Supaya mereka masuk tahun 2025 benar-benar mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, melakukan segala perintah-Mu dengan baik. Dan Engkau juga memberkati mereka. Engkau juga menyembuhkan sakit penyakit. Engkau juga memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua.